disediakan tepatnya di depan ataupun di saf yang paling terdepan. Kepada Bapak Lurah ataupun Bapak Sekretaris Lurah untuk dapat mengisi saf yang berada di depan terlebih dahulu. Dan kami jemput pula orang tua kita. Kami menjemput pula orang tua kita, Bapak Dr. Andes Khairuddin dan Bapak Haji Arifin, untuk dapat mengisi saf yang berada di depan terlebih dahulu. Dan orang tua kita mencari timba si anak darah di bawah sarung burung tempuan. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulainya kata saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulan fahtada ilayna sabilan wa bayyana dalilan da'a fi'lan jamilan bikifayatihi yukhriju juhdan wa badlan faqama al-islamu jaliyan wa kana intisharuhu dalilan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Nurul Hidayah Dato' Haji Mazlan Madiun beserta pengurus lainnya yang kami muliakan dan kami cintai, Habibina Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi, yang kami hormati Bapak Camat Nongsa, Bapak Arfandi SSTP MH, dan yang kami hormati Bapak-Bapak Lurah Sekecamatan Nongsa beserta jajarannya, yang kami hormati Kapolsek Nongsa atau yang mewakili dan Ramil 03 Nongsa yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak KUA Kecamatan Nongsa, yang kami hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Nongsa, dan yang kami hormati pula para perwakilan dari organisasi masyarakat Islam di Kecamatan Nongsa, yaitu IPIM, PMB, DMI, MUI, LPTQ, dan BMGQ Kecamatan Nongsa, dan pengurus masjid dan musola yang berada di Kecamatan Nongsa beserta perwakilan dari PSN Kecamatan Nongsa, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para tamu undangan, Bapak dan Ibu, para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih dapat melangkahkan kaki kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka pelaksanaan memperingati hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita junjukkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana senantiasa kita berselawat kepada beliau, insyaallah kita melakukan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri saya di sini sebagai protokol pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah 2021 Masehi. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, baiknya kita membuka acara kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya juga akan membacakan rentetan acara pada siang hari ini. Yang pertama ialah pembukaan yang mana sedang kita laksanakan. Yang kedua ialah pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga sambutan-sambutan.
Yang keempat, tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekaligus kita mohon untuk membacakan doa. Dan yang terakhir ialah penutupan. Kita lanjut ke acara yang kedua, ialah pembacaan ayat suci Al-Quran Karim, yang mana pada saat ini akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Fahmi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke acara selanjutnya, ialah sambutan yang pertama dari Ketua Umum Masjid Nurul Hidayah Dato' Haji Mazlan Madiun. Padanya kami persilakan. Sebelumnya izin Pak, saya mengasih pantun dulu. Cak Ainun bertanah dalam periuk, tak lupa pakai garam periodium. Hadirin jangan beranjak dari tempat duduk, sebab Pak Mazlan tak naik podium. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Pada siang ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka memeriahkan atau memperingati hari kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tahun 1443 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita jujurkan, kita hadiahkan, kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan umat-umatnya yang senantiasa berselawat kepadanya, insyaallah
akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Tuan Habib, saya tak hafal nama beliau, jadi saya beri kehormatan Tuan Habib yang kami muliakan, yang datang jauh, ya, dia merantau juga kemana-mana. Alhamdulillah tadi saya dengar malam di Tanjung Batu, pagi tadi di Balai Karimun, alhamdulillah sekarang siang di Batu Besar Nurul Hidayah, Kecamatan Nongsa. Bapak Camat yang kami hormati, kemudian Bapak Lurah se-Kecamatan Nongsa yang berkesempatan hadir, pegawai-pegawai kecamatan, kelurahan yang berkesempatan hadir, orang tua kami yang kami muliakan, Bapak RT, Pak RW, ibu-ibu, Majlis Taklim, dan hadirin hadirat semuanya lah. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, meskipun banyak permasalahan masih dapat kita bersama-sama di sini. Tadi memang agak sedikit juga ada konslet PLN mati. Pak Habib tadi itu sudah resah juga kita. Pak Habib belum datang, PLN pula mati. Orang dah pada keluar. Jadi kita semua menyusun rencana. Namun semua keputusan di tangan Allah SWT. Tidak tadi tiba-tiba hidup lagi lampu ini, alhamdulillah. Karena yang kita laksanakan ya menyambut hari kelahiran kekasih Allah. Inilah. Kemudian daripada itu terima kasih sekali lagi. Ya, lupa juga saya rekan-rekan pengurus masjid se-Kecamatan Nongsa, alhamdulillah ada undangan juga bagi yang kesempatan hadir. Karena Tuan Habib, masjid kita ini merupakan masjid besar Kecamatan Nongsa. Jadi kita undang semualah orang-orang topika-topika yang dapat hadir. Karena hari ini jam kerja pula nih Pak Tuan Habib. Kan gitu. Padahal di kalender merah hari besar Islam. Tapi pemerintah membuat kebijakan hari ini kerja, besok baru libur. Ada apa ini? Kan gitu. Ada apa ini? Masa hari besar Islam, mohon maaf, dan Habib ya tolong sampaikan juga ini, mayoritas pegawai dan istilahnya dan karyawan-karyawan itu 80%, mungkin 85% umat muslim. Nah, ini kenapa pula macam ini? Ada apa? Nah, ini tanda tanya bagi kita semua. Nah, jadi mudah-mudahan Tuan Habib dapatlah membisik-bisikkan urusan itu. Kalau sempat demo umat muslim semua kacau dunia kan gitu. Nah, jadi terima kasih lagi kami sudah selaku pengurus masjid kepada ibu-ibu, wirid dan remaja yang mempersiapkan acara ini. Hingga alhamdulillah acara ini dapat berjalan dengan baik. Jemaah, dengarkanlah pantun saya ini. Nah gitu. Bulan bersinar begitu indah. Kalau dipandang tenanglah jiwa. Selamat Maulidur Rasul 1443 Hijriah. Semoga bertambah iman dan takwa. Kedua, kalau satu ganjil tak bagus. Ya, dua jadi ada pasangan dia, hidup dua dia. Nah, cermin kaca ada di Serambi, ditata rapi secara singkat. Banyakkan membaca selawat Nabi agar kita kelak mendapat syafaat. Inilah. Cak Ainun bertanah dalam periuk di tanah, nak masak ke tanah. Hadirin jangan beranjak dari tempat duduk, sebab Pak Camat nak kasih sambutan.
Kepada Bapak Camat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir kurang lebih 500 orang, tapi jawabnya kurang semangat. Sebelum kita mendengarkan ceramah Habib nanti, kami minta yang semangat. Untuk semangat tadi Datuk sudah berpantun, saya tak mau kalah kasih pantun juga. Pergi berjalan ke Pulau Rupan, singgah sebentar di rumah Pak Rahmat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan penuh semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Habib Sauki bin Haidar Al-Habsyi. Selamat datang Habib, yang insya Allah hari ini akan memberikan tausiah atau ceramah kepada kita semua. Dan juga yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Nongsa, yang juga sekaligus Ketua Umum Masjid Besar Kecamatan Nongsa, dan juga merangkap sebagai Ketua Panitia, yaitu Datuk Haji Mazlan Madiun. Luar biasa banyak jabatannya. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Pak Habib luar biasa, Pak Haji Mazlan yang paling stres karena lampu mati tadi. Insyaallah, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah hari ini lampu nyala dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan juga yang kami hormati, hadir di sini Pak Ketua Kecamatan Nongsa, Bapak Masrur SAG. Yang kami hormati Lurah Sekecamatan Nongsa beserta Seklur, dan juga yang kami hormati ada dari Perkesmas, dan yang kami hormati para orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat hadir di sini. Saya lihat Bapak Haji Arifin Madiun, Bapak Haji Husain, dan juga yang saya hormati Bapak Ustadz Khairuddin hadir. Bapak Ibu semua, para jemaah Masjid Nurul Hidayah yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahmi tentunya di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Nongsa pertama sekali tentunya mengucapkan terima kasih dan apresiasi terutama kepada para panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi ini, yang ibarat kata pepatah sudah bertukus lumus melaksanakan kegiatan ini mulai melalui persiapan awal sampai acara ini berjalan dengan lancar. Dan tentunya kami atas nama pemerintah Kecamatan Nongsa menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan syiar Islam di antara kita. Yang juga selanjutnya kami sampaikan bahwasanya terkait kegiatan yang kita laksanakan ini, tentunya kami berharap daripada pemerintah bahwa menari hari ini kegiatan Maulid Nabi kita bersilaturahmi, mari kita wujudkan Batam Bandar Dunia Madani. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat Nongsa atas sambutan yang telah diberikan olehnya kepada kita semua. Di Kota Jogja
ada tubuh. Kalau di NASA ada Pulau Putri. Ini dia acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah agama dari Habib Syauqi. Marilah kita mendengarkan bersama-sama tausiah agama dari Habib Syauqi. Kepadanya kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Man kana ya'shaku jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali sayyidina Muhammad. Balagal ula bi kamalih kashafat duja bi jamalih kamulat jami'u khisalih sallu alaihi wa ala alih. The beauty of salawat sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur banget, benar-benar kita bersyukur saat orang lagi sibuk sama dunianya, saat orang lagi sibuk dengan hartanya, dengan dagangannya, dengan pangkatnya. Alhamdulillah, 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 Allah gerakin kita punya hati buat hadir pada siang hari ini memperingati hari lahirnya baginda Maulana Muhammad. Allah yang gerakin kita punya hati, Allah yang memudahkan kita punya langkah kaki. Demi Allah, kalau bukan maunya Allah, nggak mungkin kita bisa datang. Biarpun kupingnya saudara kita, kupingnya teman kita adzan yang kita teriakin, hadir masjid, hadir majlis, bukan Allah gerakin hatinya, nggak Allah kasih hidayah taufik buat dia, nggak bakal dia bisa datang. Alhamdulillah, ambil kabar, insya Allah yang hadir semua orang-orang pilihannya Allah yang dicintai sama Allah. Amin, amin ya Rabbal. Sama-sama kita hormati segenap pengurus masjid, juga tokoh masyarakat hadir bersama kita, para camat kita, serta jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat afiat, qabul hajat dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal. Segenap para guru, para asatidz, para hujjat, para orang tua, tidak bisa Al-Faqih sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Faqih. Hadirin wal hadirat, umatnya baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua pulang dari sini dapat rahmat. Amin ya Rabbal. La ilaha illallah. Hari ini atau besok adalah tanggal 12 Rabiul Awal, yang dimana menurut Mu'tamad sebagian besar ulama berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan pada saat itu dari rahim ibunya Siti Aminah di kota Mekah. Pada saat Nabi lahir, karena Nabi ini Nabi mulia, yang memuliakannya langsung yang maha mulia. Beda dengan orang-orang biasa, kelahirannya juga penuh dengan keajaiban dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tahu gak Bapak, pada saat malam itu mendekati waktu fajar Nabi mau dilahirin, semua ibu-ibu yang mengandung sekota Mekah lahir pada saat itu, bayinya semuanya laki-laki, karena pada saat itu Nabi ingin dilahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi dilahirin pada saat itu, seluruh ibu-ibu yang mengandung pada saat itu juga melahirin bayinya laki-laki. Nabi lahir dalam keadaan matanya
sudah dalam keadaan tercela, sudah dalam keadaan terhitan, dan tali pusarnya sudah putus. Manusia mulia, Nabi Muhammad manusia, tapi beda, nggak kayak kita. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan sembarang manusia. Tadi kan dibaca tuh pada saat tadi ada maulid qiyam, ada baca maulid di sini apa enggak? Ada baca maulid dibaca tuh tadi tuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah. Nah, semangat bareng-bareng. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah. Bareng-bareng. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban 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 ya nural Allah, marhaban Husaini, anta syamsun, anta nurun, anta iksiru wa ghalib, anta miftah usuduri talal min thaniyatil wajaba syukaru mada'a lillah. Anta syamsun, anta badrun. Nabi Muhammad nih manusia, tapi nggak sama kayak manusia biasa. Nabi Muhammad diibaratkan matahari. Kita lihat matahari, ada berapa matahari? Ada satu. Tapi sinarnya matahari menyinari seluruh dunia. Nabi Muhammad satu, Nabi cuma satu Nabi Muhammad, tapi rahmatnya buat seluruh umat. Sayangnya buat seluruh umat, perhatiannya buat seluruh umat. Penutup daripada Nabi dan Rasul, manusia yang paling mulia. Bahkan kalau kita mau cari orang yang paling mulia, nggak ada yang paling mulia, yang dimuliakan, yang maha mulia kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu akhlak, nggak ada akhlak yang paling cakep kecuali akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu ketampanan, nggak ada manusia yang paling tampan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wajahnya begitu bercahaya. Nabi kalau udah gembira, kita ngelihat Nabi dalam keadaan berseri-seri, wajahnya kalgital kamar, bagaikan rembulan yang sedang bersinar. Kita lihat pagi hari menjelang masuk waktu duha, kita lihat awan, cakep kan awannya, adem dilihat. Masuk baru masuk waktu isyraq atau waktu duha, adem lihat tuh wajahnya Nabi lebih adem, lebih indah daripada awan yang ada. Wa idza tabassama an mithli hablil ghamam. Nabi Muhammad kalau udah senyum, senyumnya sesejuk butiran embun. Sampai-sampai sahabat nih kalau udah lihat senyum Nabi, bahasa kita udah pasti semua bakal terpesona, jatuh hati dengan baginda Nabi Muhammad. Karena sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi mutabassim. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling banyak senyumnya. Sampai-sampai salah satu sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah, beliau berkata apa? Mundu aslamtu ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
illa mutabassima. Semenjak aku masuk Islam, kata Jarir bin Abdullah, belum pernah tuh wajahku ketemu dengan wajahnya, melainkan Rasulullah aku dapati dalam keadaan tersenyum kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Ali, idza ra'ahu badihatan habba wa idza khalatahu ma'rifatan ahabba. Nabi Muhammad tuh kalau dilihat di permukaan, baru datang di satu tempat, itu kita lihat haibah banget, wibawa banget. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi ketemu sama bosnya atau ketemu sama orang yang kita anggap sebagai guru besar, kan wibawanya besar banget tuh. Mungkin kita udah siapin kata-kata, ada yang pengen kita omongin sama dia. Tapi karena saking gede wibawanya, saking besar haibahnya, lupa tuh apa yang mau diomongin. Ketika berhadapan dengannya, orang yang mempunyai wibawa besar, wibawanya Nabi lebih besar daripada wibawa tersebut. Tapi kalau udah ditelusuri, diikutin, wa idza khalatahu ma'rifatan ahabba, diikutin, bak jatuh cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai salah seorang sahabat Ibn Auf radhiyallahu anhu berkata, ma in ra'aitu wa la sami'tu mithli kullihi ka mithli Muhammad. Belum pernah aku lihat, belum pernah aku dengar manusia yang sempurna banget kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung hadirin hadirat rahimakumullah. Siang hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Datang bulan Maulid, ingat ini bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi saya, Nabi Muhammad. Rabiul Awal aja dulunya nggak terkenal, lantaran Rabiul Awal di situ ada Nabi. Rabiul Awal jadi terkenal. Makanya Nabi bukan dilahirin di bulan Asyurul Hurum, juga bukan dilahirin di bulan Ramadan, bulan-bulan yang udah terkenal dari dulu. Tapi Nabi dilahirin di bulan Rabiul Awal yang dulunya nggak terkenal. Jadi terkenal tuh Rabiul Awal gara-gara di situ ada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Rabiul Awal, waktunya kita tanamkan lebih cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ingat Rabiul Awal, ingat kita semakin giat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Bukan sebaliknya. Ingat Rabiul Awal, ingat perdebatan. Ingat Rabiul Awal, ingat berantem. Ingat Rabiul Awal, ingat adu argumentasi. Enggak. Ingat Rabiul Awal, ingat di situ Nabimu lahir. Apa yang kamu sudah persembahkan untuk Nabimu? Apa yang sudah kamu lakukan untuk Nabimu? Seberapa jauh, seberapa banyak sunnah yang sudah kamu kerjakan? Seberapa taat kita kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah terlalu cuek kita sama Nabi. Udah terlalu angkuh kita sama ajarannya. Sunnah-sunnah Nabi udah banyak yang kita tinggalin. Saya mau kasih resep satu aja nih buat orang Nongsa. Kira-kira mau nggak saya kasih resep gimana caranya nih rambut kita nggak gampang rontok, nggak gampang numbuh uban, kepala kita nggak gampang kena penyakit, terhindar dari macam-macam penyakit yang menyerang kepala. Beb, rambutnya udah uban, ya kalau udah ubanan nggak bisa hitam lagi. Apa resepnya? Resepnya hidupin sunnah Nabi Muhammad. Yang mana? Yang ini nih. Kita masuk kamar mandi, tutup kepala kita. Masuk kamar mandi, tutup kepalanya. Itu sunnah Nabi Muhammad. Jangan umat Nabi Muhammad masuk kamar mandi aja. Gak dipikirin kaki kanan sampai kaki kiri. Gak baca doa, langsung nongkrong di kamar mandi. Gak boleh. Umat Nabi Muhammad ingat. Saya ingat Nabi Muhammad ngajarin saya. Sunnahnya kalau masuk kamar mandi, adabnya kaki kiri. Baca doa. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan kamar mandi udah kayak tempat tongkrongan. Di situ kita main HP, di situ kita ngerokok sampai satu slop god. Satu slop banyak banget tuh. Insyaallah. Kamar mandi jangan lama-lama, harus diburu-buruin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kamar mandi aja diajarin caranya sama Nabi. Masuk pakai kaki kiri, baca doa, tutup kepalanya. Nih kita tutup kepala, masuk kamar mandi, insyaallah kepala kita dijaga dari berbagai macam penyakit.
mau tutup kepalanya pakai kain atau pakai kerudung yang perempuan atau pakai peci yang laki atau mau pakai gayung, mau pakai tangan atau mau pakai helm sekalipun terserah. Yang penting masuk kamar mandi tutup kepalanya. Terus diajarin juga sama Nabi adabnya, kamu kalau di kamar mandi sebelum kamu buang hajat, sebelum kamu buka bajumu, cek dulu airnya ada apa enggak, buat istrinya ada apa enggak. Kalau kita sekarang air, mungkin kalau kita di rumah kita bisa pastikan air di rumah kita ada ngalir deras. Tapi kalau kita lagi jadi musafir, kita lagi berpergian, nggak ada bisa mastiin. Kita ke rest area, ke masjid atau ke WC umum di jalanan. Nabi ngajarin sebelum kamu ngapa-ngapain kamar mandi, setelah kamu masuk baca doa di dalam hati ya baca doanya. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca doanya di dalam hati. Nggak boleh sebut nama Allah sama Rasulnya di dalam kamar mandi, haram pokoknya. Buka tuh keran, periksa ada air apa enggak. Itu cuman buka keran doang, periksa air ada apa enggak. Itu kita udah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi indah banget sampai seperti itu. Coba kalau nggak kita ikutin, Nabi nggak ngajarin, kita masuk kamar mandi aja udah kelar hajatnya, udah buang air besar, udah buang air kecil, baru cari air. Pas dibuka airnya nggak ngalir, akhirnya gimana? Teriak-teriak gitu. Miss call teman yang ada di depan. Jangan lupa juga ketika kita setelah buang air besar atau buang air kecil istibro. Jangan lupa. Karena banyak umatnya Nabi Muhammad yang disiksa di dalam kuburnya gara-gara belum tuntas istinjaknya, belum tuntas ngebersihinnya, dia buang air besar dan buang air kecil. Jangan lupa istibro, bersihin yang benar dan ngedehem, salah satu buat ngeluarin sisa-sisa yang belum keluar dengan ngedehem. Dan kita kalau nggak dengar ada teman kita di dalam ngedehem, jangan pakai kita sautin, kenapa? Jangan. Dia ngedehem lagi istibro, ngeluarin sisa-sisa yang belum keluar. Karena kalau nggak istibro, nanti itu biasanya pada saat kita jalan suka keluar diri, yang keluar tuh najis. Kita sholat pakai baju kita yang kena najis, sholatnya kagak sah. Hati-hati, datang bulan Rabiul Awal lebih teliti lagi kita dalam beribadah, lebih semangat lagi kita dalam menghidupkan apa-apa yang diajarkan sama Allah dan apa-apa yang dibawa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta sama Nabi, Nabi bakal balas cintanya kita, bahkan dibalasnya lebih. Cinta kita sama Nabi nggak ada apa-apanya dibandingkan cinta Nabi sama kita. Nabi yang luar biasa, sampai di akhir hayat tuh siapa yang disebut? Yang disebut namanya siapa? Bukan sahabat, bukan keluarganya. Yang disebut sama Nabi ketika Nabi mau mati, umatku. Aku pun merasa malu mengingat akan dirimu ketika engkau berseru, umatku, di akhir hayat dirimu kau sebut umatmu. Wahai Nabiku cintaku, aku malu padamu. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Nabi Muhammad yang disebut siapa pada saat mau meninggal? Umatnya. Tapi kita berapa sering kita sebut? Berapa sering kita ngerasain nikmat menyebut nama Nabi Muhammad? Berapa sering kita meneteskan air mata ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad? Mungkin kalau boleh jujur di saat kita kena musibah. Mungkin kalau boleh jujur di saat kita lagi apes, lagi gak punya duit. Di saat di mulut kita kadang-kadang bilang, Ustadz doain saya lagi mentok. Banyak gak yang bilang kayak begitu? Habib, Kiai, Pak Camat doain saya lagi mentok nih, kasih bantuan dong. Di saat kamu bilang mentok, mata kamu masih bisa melihat, kamu masih bisa bernapas, kuping kamu masih bisa mendengar.
kaki kamu masih bisa berjalan, tangan kamu masih bisa bergerak. Apanya yang mentok? Pintu Allah dan pintu Rasulnya selalu kebuka lebar-lebar buat kita. Kadang-kadang kita sendiri yang nutup pintunya. Kita diajak masuk ke dalam pintunya Allah, diajak ke masjid, diajak hadir majelis ta'lim, diajak sholawatan bareng, diajak sedekah. Nggak mau kadang-kadang kita. Nggak mau, ntar aja. Kenapa Bu? Ntar aja. Kita yang nutup pintunya Nabi Muhammad. Kita yang nutup pintunya Allah. Kadang-kadang tuh pintu bukan sekedar kita tutup, tapi kita gembok, kita kuncinya kita buang. Tapi di saat kita kepepet, baru kita sibuk nyari kuncinya. Baru kita langsung menghampiri Allah. Yang Allah baik banget. Kita nggak baik sama Allah, Allah tetap baik sama kita. Kita nggak baik sama Allah, Allah tetap pinjemin mata kita, tetap pinjemin telinga, tetap pinjemin ke tangan, kaki, ke semuanya ini bakal diminta pertanggungjawaban lagi sama Allah. Bakal dibalikin, pinjemin. Orang kalau dipinjemin, jaga baik-baik. Amanat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum manusia di dunia, makhluknya Allah kasih amanat buat kita, Allah udah lebih dulu memberikan amanat kepada kita. Siapapun kita, apapun jabatan kita, seberapa banyak uang kita semua adalah hambanya Allah. Kita cuman, kalau kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ta'adab ya ayyuhal miskin, beradablah engkau wahai orang miskin. Kita hakikat semua miskin di hadapan Allah, gak punya apa-apaan. Harta kita gak kita bawa mati, kita sendirian. Kita kalau naik mobil, naik grab car, naik taksi, supirnya satu, yang naik banyak. Ntar kita naik kendaraan tuh keranda mayat Kurung Batang, yang nyupir ini banyak, kita sendirian untuk penumpangnya. Kita bakal naik di sini, bakal diantar. Kita berdoa mudah-mudahan pada saat sampai waktunya ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Tanamkan cinta sama Nabi Muhammad. Kita cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad balas cintanya berkali-kali lipat sama kita. Cintanya Nabi Muhammad ini yang paling berharga buat kita. Senyumnya Nabi Muhammad ini yang paling berharga buat kita dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita nanti di akhirat dapat melihat Rasulullah yang pada saat itu Rasulullah dalam keadaan tersenyum ridha kepada kita. Amin. Amin ya Rabbal. Rasulullah baik banget sama kita. Muslim. Jangankan yang besar. Anak-anak kecil cinta sama Rasulullah, mengungkapkan kegembiraannya kepada Rasulullah, sama Rasulullah diopenin, dibalas cintanya. Mungkin kita kalau ada anak kecil nyamperin kita, ngajak ngobrol kita kelamaan, kita suka males, bocah, bocil, suka kita anggap mereka cuma anak kecil. Tapi lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dikisahkan pada saat Nabi hijrah kota Mekah ke kota Madinah. Sampai di Madinah, Nabi bangun masjid. Pada saat Nabi lagi bangun masjid, datang bocil-bocil. Tahu bocil? Orang sini tahu bocil apa enggak? Bocah kecil. Anak-anak kecil, recehan, kalau kata orang Jakarta, recehan. Anak-anak recehan. Datang ke Nabi Muhammad, anak-anak perempuan dari kaum Bani Najjar. Apa dia bilang? Nahnu banati min Bani Najjar, ya habbaza Muhammad bin Jari. Kami ini anak-anak perempuan dari kaum Bani Najjar mengucapkan selamat datang kepada engkau wahai Muhammad dari kota tetangga. Lihat Nabi Muhammad lagi capek, lagi bangun masjid baru nyampe di kota Madinah. Anak-anak bocah, coba kita lagi capek ada anak bocah bawel sama kita males banget kan, tapi Nabi Muhammad lihat anak kecil pada gembira dengan kehadirannya Nabi. Biar kecil dibalas kegembiraannya, dijaga tetap hatinya, nggak mau dikecewain harapannya. Ditanya sama Nabi, hal tuhibbun Nabi, wahai anak-anakku, apakah kalian cinta kepadaku? Naam ya Rasulullah, iya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Ishhadu annani uhibbukum, saksikanlah sama kalian wahai anak-anakku, aku pun juga cinta kepada kalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak kecil cinta sama Nabi, dibalas
cintanya sama Nabi. Nabi Muhammad tuh anta syamsun anta badrun, kayak matahari, kayak bulan bersinar, begitu indah. Kita di saat kita gelap, hati kita rasanya gelap banget. Di saat kita lagi sumpah, masalah demi masalah datang, ujian demi ujian datang. Coba kita buka mata, kita hidup di mana? Kita hidup di dunia, emang tempat ujian. Dunia darul mihan, intahita min mihan, intuhinta dimana ukhra. Ini dunia ini tempat ujian. Kalau orang nggak mau kena ujian, nggak usah hidup di dunia, hidup tempat lain. Dunia ini tempat ujian. Kalau kamu kedapatan ujian, datang ujian kepadamu dan selesai ujiannya, bakal datang ujian berikutnya. Ujian demi ujian kita lewatin, tapi jangan lupa juga pahala demi pahala kita dapetin. Makin gede ujiannya, makin gede juga pangkatnya kita sandang. Anak sekolah, ujian anak SD, SMP, SMA beda-beda dong, betul kan? Anak SD suruh kelarin ujian anak SMA nggak bisa, belum kapasitas. Begitu juga kita, makin besar ujiannya, insya Allah makin besar juga ampunan Allah yang Allah kasih buat kita. Di saat kita lagi dikasih sakit, jangan panik. Yakinin itu semua atas kehendak Allah. Yang penting kita udah ikhtiar. Kita udah ikhtiar. Tadi sebagaimana dikatakan oleh ketua DKM, kita udah ikhtiar. Habis itu mati lampu, bagaimana? Udah ikhtiar. Selebihnya tawakal sama Allah. Udah jaga kebersihan. Maaf, sebelum sekarang orang pada sibuk yang namanya cuci tangan yang benar. Tahu nggak? Dari dulu Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad orang yang paling sering nyuruh kita buat cuci tangan. Selain wudhu dalam sholat, Nabi juga suruh sebelum kamu tidur dan kamu mau bangun setelah kamu bangun tidur, ambil wudhu, cuci tangan, cuci kaki, wudhu. Goblan takul iksriyadek. Kalau kamu makan mau minum, sebelum kamu makan, sebelum kamu pegang makananmu, jangan lupa cuci tangan dulu. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Kita ingat ketika kita cuci tangan, ingat aja Nabi Muhammad ngajarin saya buat jaga kebersihan, ngajarin saya buat cuci tangan. Jadi cuci tangan kita itu dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Saat sekarang viral tutorial cuci tangan, sampai kita kalau ke masjid atau ke wastafel tuh kayak di situ ada gambarnya tuh, cara cuci tangan 1, 2, 3, sela-selanya. Kemana aja? Dari dulu. Salah satunya dijelasin di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali dan kitab-kitab lainnya. Adab-adab dari Nabi Muhammad ngajarin kita cara wudu bagaimana, cuci tangan yang benar bagaimana. Ini barojim nih. Barojim di tempat kumpulnya bakteri yang sekarang orang salaman pada begitu. Tempat kumpul bakteri ini, hati-hati. Ini udah disuruh sama Nabi buat kita bersihin sela-selanya. Nabi udah ngajarin sunnah dalam wudu, mencuci tangan di ikhtilal, dibersihin. Jangankan tangan, kaki, sela-sela kaki udah bersihin. Jangankan tangan, kaki suruh bersihin, sampai sikil-sikilnya, sampai kuku-kukunya suruh potong. Sela-sela kaki, pakai kelingking kita suruh bersihin. Sela-sela jari jemari. Jangankan tangan, kaki kita. Ya Allah. Makanya orang tua dulu tuh sering ngajarin anaknya, sering diingetin, kamu keluar dari mana? Pulang ke rumah, cuci tangan, cuci kaki. Tuh orang dulu begitu, luar biasa. Saat orang sekarang social distancing, dari dulu istilah social distancing udah ada. Cara kita bersalaman, nggak boleh mas semua orang kita salaman. Sama yang bukan mahram nggak boleh salaman. Ada social distancing, ada batasannya. Social distancing bertemu pacar pelukan, gaplokin orang kayak begitu. Yang bukan mahram udah dibatasin sama Allah dari dulu. Kamu kalau beda jenis laki sama perempuan nggak boleh sembarangan salaman. Sama yang mahram aja, yang bukan mahram nggak boleh. Nggak boleh. Udah diajarin, indah bener ajaran bagi Nabi Muhammad. Di saat kita udah jaga kebersihan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, tetap kena sakit, jangan protes. Yang penting kita udah ikhtiar, jangan protes dan jangan nyalain orang lain. Semuanya atas kehendak Allah. Yang namanya sakit dari dulu emang sakit. Husnuzan sama Allah, bayar sangka sama Allah, mungkin emang kita pantas dikasih sakit karena dosa kita udah banyak banget.
teguran buat kita, cara Allah untuk mengampunkan dosa kita itu dikasih sakit. Seorang mukmin mukminat dia sakit, dia sabar, nggak mengeluh, dia dapat dua, dapat ampunan Allah dan dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Mungkin di saat kita mau mati, kita udah mau mati ini, makom kita masih di bawah. Allah nggak mau, Allah maunya kita udah di atas. Untuk mencapai tempat tersebut, sama Allah diuji, dikasih sakit. Dia sabar, ikhlas, dapat dan sampai ke makom yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan protes, jangan malah marah-marah, jangan jadi kayak orang gila. Sebelum penyakit nyerang jasmani kita, jangan sampai itu penyakit menyerang daripada jiwa kita. Akhirnya sakit jiwa ini bahaya. Orang kalau udah sakit jiwa udah nggak waras, marah-marah sendirian. Nih orang tua saya sakit nih, ibu saya sakit nih gara-gara kamu nih. Kalau kamu nggak datang ke rumah saya, emak saya nggak bakal sakit. Adik saya meninggal kemarin gara-gara kamu. Kalau kamu nggak datang, adik saya nggak bakal mati. Ya Allah, disangka kita kayak malaikat Israil kali. Hidup kita, mati kita, sehat kita, sakit kita, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa maksain. Kita cuma sebatas ikhtiar, selebihnya tawakal Allah. Seperti di dagang juga begitu, usaha juga begitu, dalam cari nafkah juga begitu. Ikhtiar, selebihnya tawakal Allah. Banyak dikit yang kita dapat di saat kita cari nafkah, itu udah kehendak Allah. Kadang-kadang kita suka protes, apa yang kita usahain ternyata hasil nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan protes. Kita mah cuma ikhtiar. Dapat enggak ini urusan Allah, dikit banyaknya urusan Allah. Dan di saat kita kena ujian, jangan panik. Orang kalau udah panik, biarpun tuh masalahnya kecil jadi gede. Udah panik nih, udah nggak bakal konsentrasi, bakal buyar semuanya, berantakan. Yang kecil jadi besar. Emang kebiasaan kita begitu. Suka kecil-kecilin yang besar, dan masalah besar suka kita kecil-kecilin. Hati-hati, jangan main-main sama Allah, jangan main-main sama Nabi Muhammad SAW. Seperti juga ada anak muda yang saling cinta satu dengan yang lainnya. Si fulan demen sama fulana, cuman si fulan ini nggak mau mengungkapkan rasa cintanya kepada fulana, cuman bilang sama temannya doang, lu demen banget sebenarnya sama dia, saya cinta banget. Oh cinta demen, siapa yang tahu isi hati lu. Akhirnya kalau janur kuning berdiri, galau, baper, minum bodrek akhirnya. Sini orang nikah pakai janur kuning kan? Apa pakai bendera kuning? Janur kuning. Sebelum janur kuning berdiri tegak, maju terus, gentleman, pantang mundur, maju dulu. Kalah menang belakangan, diterima nggak terima belakangan. Samperin orang tuanya, samperin walinya, bilang saya suka sama anak bapak dan ibu, saya mau nikahin, boleh apa enggak? Tapi jangan langsung bikin bapak emaknya jantungan. Nanti datang ke rumahnya bawa kongguan, tahu kongguan? Anak muda mau ngedeketin gebetannya, ya salah gebetan, ini bahasa Betawi. Pengen nikah, yang penting udah cukup umur, jangan bocil, masih bocil pakai mengungkapkan rasa cinta, jangan. Kencing belum lurus, jangan macam-macam. Udah cukup zahir batin, udah makan, udah ngerasa emang udah balik, udah bismillah. Daripada dosa, samperin orang tuanya. Go kongguan, kalau kata orang Betawi, go kongguan. Tahu kan disukai kongguan? Tapi kongguan yang benar-benar kongguan, jangan pas dibuka isinya opak, isinya rengginang. Kalau nggak bisa bawa kongguan ribet, udah bawa mentahnya aja. Apa mentahnya? Bawa amplop, isi deh duit. Jangan isi gocengan. Tuh bapak udah girang, pas salaman tebel banget nih. Alhamdulillah, baik banget ini calon mantu saya. Pas dibuka 2.000-an. Gak jadi deh. Mendingan anak saya nikah sama yang lain gitu. Samperin orang tuanya, bilang saya suka sama anak bapak, boleh gak saya nikahin? Setelah nyamperin orang tuanya, diterima nggak diterima, hasilnya apaan? Jangan protes. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, jangan jadi gila. Jangan datang ke ustadz, datang ke habib, datang ke kiai, datang ke dukun santet, minta disantet, minta di apa itu namanya? Biar orang jadi suka, minta mahabbah.
dipelet. Tolong pelet dong tuh si fulan, saya udah jatuh cinta mau, tolong peletin dong Ustaz sebulan. Ustaz disuruh melet anak orang yang ngaco. Jangan gak diterima di pojokan kamar mandi minum Baiklin. Jangan. Tugas kita cuma usaha, dapat nggak dapat urusan Allah. Jangan maksain. Yang kita rasa baik itu cuma sekitar yang kita lihat, tapi Allah Maha tahu, yang lebih tahu yang baik dan terindah buat kita. Baik dan terindah buat kita Allah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita lagi memperingati Maulid Nabi Muhammad. Yuk sama-sama kita tanami di dalam hati kita kecintaan yang lebih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat sekarang lagi banyak wabah, penyakit, ujian kita, jangan cuma sekedar kita mikirin diri kita. Kita pikirin juga sekitar kita, saudara-saudari yang memerlukan kita. Ada orang butuh bantuan sama kita bantuin. Siapapun dia kita bantuin. Ingat, luqmatun fi batnil ja'i khairum min bina'il ja'i. Satu suapan yang kita berikan kepada orang yang sedang kelaparan itu pahalanya besar banget di sisi Allah sebagaimana dia sedang membangun masjid jami. Saya mau ngajak yang hadir, yuk sama-sama kita keluarin sedikit harta kita di jalan Allah, membantu daripada yayasan yatim piatu. Yayasan yatim piatu yang diasuh sama Umi Asih. Saya kemarin ini dijadwalin sama beberapa kawan, ada Ustaz Munanda, Ustaz Aziz sama Umi Asih, untuk ungkapan terima kasih saya kepada beliau. Saya mengajak semuanya nih kita ikut andil buat anak yatim. Dan Nabi ana wa qaul yatim hakala. Aku sama anak yatim kayak begini dekat banget. Siapa orang yang pengen kayak begini nanti di surga, sayang-sayangin anak yatim. Duit kita sering kita habisin di pasar. Sekali-sekali kita habisin duit kita di masjid. Kita habisin buat Allah. Hakikat yang kita keluarin itu yang bakal balik buat kita. Yang kita keluarin buat sedekah itu yang bakal balik buat kita. Bahkan baliknya banyak. Dan saya mau ingetin, kalau kita sedekah, jangan cuma sedekah doang, niatin. Yang punya masalah banyak, niatin, ya Allah saya keluarin sedikit nih. Mudah-mudahan masalah saya engkau kelarin. Ya Allah saya punya istri cewek banget. Ya Allah saya punya suami galak banget. Ya Allah saya punya anak bandel banget. Mudah-mudahan berbarokahnya sedekah, anak saya, istri saya, suami saya jadi orang-orang yang soleh-soleh. Ya Allah saya punya orang tua lagi sakit, saudara saya lagi sakit, saya keluarin sedekah, mudah-mudahan engkau kasih saya afiat panjang umur. Ya Allah saya punya hajat banyak, mudah-mudahan saya keluarin ini hajat doa saya engkau kabulkan. Ya Allah iman saya sering goyang, kuatkan iman dan Islam saya ya Allah. Nah di situ tuh waktu kita sedekah, banyakin niat sebagaimana yang diajarkan sama ulama-ulama kita, sambil kita gemuruhkan sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulid kita kumpul pada siang hari ini lantaran cinta kita sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita di dalam surga bisa kumpul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah. Yang semangat buat nabinya bareng-bareng kan suaranya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri
hartanya untuk saudara-saudara kita yang sedang tidak mampu, yang miskin, atau untuk saudara-saudara kita Palestina. Ilahi salimil ummah min al-abadi wan nigmah. Ilahi salimil ummah min al-abadi wa min hamin wa min dhammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah ala yasin Allahul kafi Rabbunal kafi kasadana wajadanal kafi likulil kafana wa ni'mal alhamdulillah. Allahul Rabbunal kafi kasadana wajadanal kafi likulil wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Luar biasa emak-emak. Jangankan dodol, hatur dipukul sama dia. Hati-hati bapak-bapak macam-macam, hatur dipukul. Luar biasa. Tapi saya ingetin, ibu-ibu biar jadi ibu-ibu yang solehah. Jangan berani macam-macam sama bapak-bapaknya. Mau gimana juga tuh bapak-bapak adalah kunci surga buat ibu-ibu. Masya Allah. Hidup bapak-bapak. Tapi bapak-bapak juga jangan macam-macam. Emang emak-emak gak punya mahkota di atas kepalanya. Tapi emak-emak, ibu-ibu punya surga di bawah telapak kakinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak dan yang punya anak semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak udah nikah lama, mudah-mudahan diberi keturunan yang banyak yang soleh-soleha. Yang udah menikah, mudah-mudahan menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum menikah, mudah-mudahan diberi jodoh yang soleh-soleha. Yang lagi nganggur, mudah-mudahan diberi kerjaan yang halal, yang barokah. Yang sudah kerja, mudah-mudahan dinaikin derajat pangkatnya yang berkah. Amin amin ya rabbal. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Semua la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muhawwil al ahwal hawil ahwalana wal muslimina ila ahsanil hal wa muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutakabbalan wa dhamman maghfuran ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Saja yang dapat saya sampaikan, minta maaf, minta redha kalau ada salah kata atau datang terlambat, minta maaf karena mau gimana juga nggak bisa ngebut. Kemarinnya tergantung kapal tuh nyampe. Tadi habis dari dari pelabuhan langsung kemari, nggak pakai istirahat lagi, langsung kemari. Saya pakai imamnya di mobil, cuma tadi numpang sebentar ke ke masjid sholat duha dan kamar kecil, langsung kemari karena cinta sama orang nongsa. Mudah-mudahan orang nongsa semuanya kita bisa masuk surga. Amin amin ya rabbal. Bisa aja dapat sampaikan, minta maaf, minta
ridha. Kalau ada salah-salah kata atau kepanjangan yang mau silaturahmi silakan di follow Instagram Al-Fakir Syauqi Al-Habsyi SYAUGI. Habib, oh Habib promosi, terserah saya, kan saya ngomong. Mudah-mudahan semua jadi orang kaya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.